Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah Ramadhani. Saya dari IAIN Surakarta. Di sini saya akan membahas tentang pengembangan media untuk anak usia dini, yaitu media membaca, menulis, dan menyimak. Saksikan terus video selanjutnya ya. Simak dan jangan sampai ketinggalan. Pengembangan media pembelajaran merupakan hal yang penting dilakukan oleh guru karena anak-anak mulai belajar tentang hal-hal yang konkret. Penggunaan media mempermudah dan mengefektivitaskan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, sumber belajar itu apa? Sumber belajar adalah bahan yang mencakup media pembelajaran, alat peraga, alat permainan untuk memberikan informasi maupun berbagai keterampilan pada anak. Nah, bahasa sendiri dibagi menjadi dua. Apa saja? 1. Bahasa reseptif dan produktif. Nah, apakah itu bahasa reseptif? Bahasa reseptif adalah memahami sesuatu dengan lisan dan tertulis. Seperti contohnya itu membaca, terus menyimak. Nah, kalau bahasa produktif itu bagaimana? Bahasa produktif itu menyampaikan informasi tertulis ataupun lisan. Perkembangan bahasa anak itu sudah dimulai sejak bayi dengan berlandaskan pengalaman dan progres bahasa anak agar anak dapat berkomunikasi sosial. Nah, fungsi media itu apa? Fungsi media yaitu untuk menyampaikan informasi, membawa informasi. Perbedaan media dan alat permainan edukatif itu apa? Nah, kalau media itu tidak bisa dimainkan oleh anak-anak. Kalau sedangkan alat permainan edukatif itu bisa dimainkan oleh anak-anak. Jadi kalau media itu khusus untuk guru, kalau alat permainan edukatif itu untuk anak dan guru. Jenis-jenis media pembelajaran itu ada apa saja? Yaitu 1. Visual, 2. Audiovisual, dan 3. Grafis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang media untuk menstimulasi perkembangan menyimak. Nah, di sini saya sudah membawa boneka jari. Nah, boneka jari ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu yang pertama kita harus membuat konsepnya terlebih dahulu. Kita harus membuat ceritanya itu mau kita buat bagaimana. Terus yang kedua baru mendesain panggung boneka. Yang ketiga kita membuat boneka sesuai dengan cerita. Nah, di sini saya sudah membawa media untuk menstimulasi menulis pada anak. Nah, di sini saya sudah ada 4 papan perintah yang berisi tentang tentang buah, dan saya sudah sediakan pasir tulis. Nah, seperti ini bentuknya pasir tulis. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan pasir tulis ini. Yang pertama, anak-anak disuruh memilih mana yang disukai, atau bisa guru memilih
apa saja yang ada di sini. Setelah anak memilih salah satu, misalkan jeruk, nanti anak-anak disuruh menulis di sini. Misalkan jeruk, J E R U K, jeruk. Bisa diperjelas lagi. Nah, seperti ini tulisannya. Jeruk. Nah, cara membuatnya itu mudah sekali. Kita pertama-tama siapkan bahannya terlebih dahulu. Bahannya itu apa saja? Bahannya 1 kayu, 2 lem kayu, 3 pasir pantai yang putih. Bisa beli di penjual akuarium. Terus kardus bekas, lalu kertas lipat. Nah, buat hiasannya ini terserah ya, terserah sesuai dengan keinginannya sendiri. Nah, pertama-tama itu kita campurkan dulu pasir pantai menggunakan pewarna makanan. Terserah mau pewarna makanan atau pewarna tekstil. Kalau saya menggunakan pewarna makanan karena lebih aman. Terus setelah dibiarkan semalam, lalu dijemur. Pasir pantai yang sudah dibiarkan semalam dengan pewarna makanan, lalu dijemur di terik matahari, bisa juga di oven. Nah, untuk kayunya sendiri, bisa menggunakan papan kayu berukuran yang kita mau. Kita bentuk persegi panjang. Nah, untuk di samping ini kita buat, kenapa? Agar pasir yang ada di sini itu bisa tetap berada di wadah dan tidak keluar. Nah, setelah itu potongan-potongan kayu tadi dilekatkan dengan lem kayu. Nah, setelah jadi, kita membuat seperti ini. Ini menggunakan kardus bekas dan kertas lipat. Jadi tidak menggunakan biaya yang cukup mahal. Nah, ini tuh khusus bisa digunakan untuk anak usia 5-6 tahun. Karena saya menggunakan media khusus untuk anak usia 5-6 tahun. Untuk menstimulasi membaca, saya menggunakan video. Nah, di sini kan ada gambar dan ada tulisan. Nah, cara penggunanya itu menggunakan LCD. Jadi, guru itu menampilkan layar yang ada gambar dan tulisannya. Nah, anak-anak disuruh untuk membaca yang ada tulisannya. Tujuannya apa? Tujuannya biar anak bisa tahu gambar dan tulisannya itu seperti apa. Saya gunakan hewan random biar anak-anak juga mengetahuinya. Seperti ini. Nah, guru juga bisa mempause atau guru juga bisa menerangkan. Anak-anak juga bisa ditarik untuk berpikir kritis.